kembali lagi di First Visio YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu pada masa WFH ini. Di masa work from home ini atau WFH, kita dituntut untuk menyimbangkan antara dunia pekerjaan kita sehari-hari dan dunia dengan keluarga kita juga. Berbicara tentang work from home, kita juga dalam aktivitas sehari-hari, rutinitas kita juga terganggu, yang menyebabkan aktivitas ataupun gaya hidup kita menjadi sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle adalah perilaku seseorang yang hanya melakukan sedikit gerakan dan mengeluarkan sedikit energi, seperti contohnya menonton televisi dalam keadaan yang lama, lalu duduk di depan komputer, ataupun seperti yang kita lihat banyak menonton TV, menonton drama, lalu meeting online ataupun kuliah online juga. Resiko sedentary lifestyle lama-kelamaan akan munculnya low back pain karena inaktifnya ataupun tidak aktifnya otot-otot dari postural kita yang lama-kelamaan dalam posisi yang lama, yang duduk lama tersebut akan menjadikan beban dari otot-otot postural kita dan akan menyebabkan terjadinya low back pain. Studi RCT dari jurnal Back of Musculoskeletal Rehabilitation tahun 2015 menunjukkan bahwa efektivitas dari latihan di rumah, khususnya untuk di latihan di hip exercise ataupun sendi panggul, dapat menurunkan nyeri dan menambah gerak sendi dari panggulnya. Tidak ada salahnya kita mengutamakan exercise sebagai pemulihan. Alangkah bagusnya juga kita dapat menambahkan aktivitas fisik dan exercise dalam keseharian kita, sehingga kita dapat mempercepat recovery dan pemulihan kita, ketimbang pemilihan ataupun intervensi melalui obat-obatan ataupun tindakan operatif. Benefit yang kita dapatkan dari exercise ini lebih simple, lebih mudah, lebih efisien, dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Hal yang bisa dilakukan oleh visioner adalah exercise di rumah sebagai berikut. Dari latihan ini dikombinasikan dari latihan mobility dan latihan core stability. Untuk gerakan yang pertama ini namanya cobra stretch. Posisi dari tengkurap, lalu angkat punggung kita ke belakang, rasakan stretch bagian back-nya, tahan selama 20 detik. Pastikan area pelvic atau pinggul kita tetap menyentuh tanah. Oke, untuk gerakan 2 dibutuhkan alat untuk men-stretch-nya. Di sini saya pakai alat foam roller. Teman-teman bisa pakai meja ataupun alat seperti kursi juga bisa. Caranya panjangkan tangan ke depan, lalu stretch, tekan punggung kita ke bawah, rasakan stretch di area punggung kita, tahan selama 20 detik. Lalu arah sebaliknya sama, stretch bagian punggungnya, dorong pinggul kita ke bawah, lalu stretch bagian punggung kita, tetap siku lurus, tahan sampai 20 detik. Oke, gerakan ketiga ini gerakan namanya cat cow. Posisi seperti merangkak, tempelkan kedua tangan dan kedua lutut sejajar, lalu seperti meruncingkan bagian punggung kita dan lalu archingkan bagian lumbal kita juga. Dilakukan selama 10 kali, 2 kali repetisi. Ini mengaktifkan untuk mobility ataupun gerak dari pinggang kita atau lumbal kita. Oke, gerakan selanjutnya yang dinamakan piriformis stretch ataupun stretching bagian bokong. Pertama, dari posisi terlentang, lalu tekuk lutut kita 90 derajat, silangkan kaki kita, lalu naikkan ke arah dada kita. Rasakan stretch bagian bokong kita, tahan selama 20 detik. Ini berfungsi untuk stretching bagian glutes atau piriformis kita tepatnya. Bagus untuk nyeri menjalar ataupun sciatica pain. Sebaliknya juga tahan selama 20 detik.
berfungsi untuk merelief dari tekanan dari sciatica pain. Lalu berikutnya gerakan core stability. Yang pertama gerakan plank. Posisi tengkurap, tempatkan bahu dan siku kita lurus sejajar. Lalu kedua lutut kita sama kaki juga sejajar. Angkat lutut kita dan rasakan bagian aktivasi dari core kita. Tahan selama 20 detik. Ulangi sampai 2 kali repetisi. Berikutnya ini gerakan untuk regress ataupun lebih mudahnya dari versi sebelumnya plank tadi. Ini dari lututnya menempel dan tetap untuk mengaktifkan core kita. Aktivasi dari otot core ataupun stability. Lalu berikutnya gerakan side plank. Ini untuk mengaktifkan otot-otot bagian samping dari otot perut kita. Tahan seperti ini sampai 20 detik, 2 kali repetisi. Lalu untuk versi lebih mudahnya sama seperti front plank yang tadi. Ini tempatkan lutut menyentuh area lantai. Lalu angkat bagian core kita atau perut kita. Tahan selama 20 detik untuk mengaktifkan otot-otot bagian samping dari otot perut kita ataupun eksternal oblik dari otot kita. Oke, selanjutnya gerakan bridging. Pertama posisi terlentang, lalu tekuk lutut kita kira-kira 90 derajat, lalu angkat glutes kita. Tahan sampai 20 detik, masing-masing 2 repetisi. Ini untuk mengaktifkan lower back, khususnya lower back bagian bawah, untuk mengaktifkan otot-otot ekstensor dan glutes. Bila sudah bagus gerakan tadi, ini untuk latihan progresnya ataupun lebih challenge lagi. Di sini angkat ujung jari kita keduanya, kaki kita angkat, lalu rasakan di sini lebih ke area hamstring kita juga ada aktivasi kontraksi. Tahan selama 20 detik, masing-masing 2 repetisi. Oke, lanjut latihan yang terakhir dinamakan bird dog exercise. Di sini untuk mengaktifkan lower back juga, otot-otot core juga. Tahan selama 20 detik, lakukan selama 2 repetisi. Tetap breathing, bernafas seperti biasa. Lalu juga jangan lupa untuk arah sebaliknya untuk tangan dan kaki yang berlawanan juga. Tahan selama 20 detik, lakukan selama 2 repetisi. Tetap bernafas seperti biasa. Usahakan tangan lurus dan kaki juga lurus. Sekian pembahasan materi kali ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika informasi ini bermanfaat ke teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, dan salam visioner.